Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. On the battlefield, they stood tall, the hero of education, no hesitation to stand up. Facing the storm, wading through the challenge. For the sake of the light of knowledge, stay sacrifice. Behind his smile, hidden sacrifice. Sowing the seeds of hope. Hero without a service, ignite the fire of vigor in our heart. They saw the human right, so that every soul has a chance to achieve star. The tireless hero, building a bright for a bright future. With a pen and a war, they fight against stupidity, carving history, leading the generation. Hero of education, you are immortal in the struggle. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Saya akan membacakan materi pertama, lahirnya perkembangan umat Islam. Islam dengan 4 sumber hukumnya menjadi patokan bagi lahirnya pendidikan, baik pendidikan Islam itu sendiri maupun pendidikan lahirnya, seperti pada ilmu sains yang banyak diambil dari Al-Quran dan dibuktikan dengan alam dan fenomenanya. Dalam hal ini, Umar juga berperan penting dengan adanya 4 sumber hukum Islam yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran pastilah menjadi sumber hukum agama Islam yang utama. Pendidikan memang tidak akan lahir tanpa adanya pemikiran manusia, namun tanpa pedoman, pemikiran tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik. Misalnya, pada penciptaan makhluk, manusia hanya dapat berpikir dan bertanya-tanya bagaimana manusia diciptakan. Tetapi Al-Quran memberikan jawabannya pada Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, bahwa manusia tercipta dari tanah kemudian menjadi nutfah, alaq dan mudghah. Yang kedua yaitu hadis. Hadis atau sunnah Rasulullah menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Hadis juga menjadikan patokan bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam berisi akhlak yang diajarkan Rasulullah, akidah, ibadah, hukum, syarak, sejarah, dan banyak hal lainnya tentang Islam yang notabene jika tidak ada pada Al-Quran akan dijelaskan pada hadis, sunnah atau sunnah Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pendidikan dapat langsung dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Namun pada masa sahabat sudah terbiasa dengan pengalaman dan kebiasaan yang dicontohkan juga diutur oleh Rasulullah. Namun apakah itu semua tetap dapat tersampaikan dengan baik hingga masa sekarang? Yang selanjutnya yaitu ijma.
Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, di mana di masa Rasulullah semua masalah akan diselesaikan sendiri oleh Rasulullah, sedangkan pada masa Abu Bakar masalah pun tetap teratasi dengan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi di masa Umar, dengan menyebarkan agama Islam dan banyak rakyat yang masuk Islam, banyak juga masalah yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang masalah tersebut tidak dapat terjawab karena belum tertulis jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya yaitu qiyas. Seperti ijma, qiyas juga dinafsirkan di masa Umar. Qiyas adalah menerapkan suatu hukum dari sebuah masalah dengan mencapai permasalahan ilat dari dua hal, sesuatu yang ada nas dan sesuatu yang tidak ada nas. Sebenarnya qiyas juga tertulis dalam Al-Quran dan hadis, tetapi beberapa ulama tidak menggunakan dan tidak setuju diperintahkan qiyas karena perbedaan pendapat dari mujtahid saat menentukan titik qiyas dari suatu masalah. Selanjutnya, maktab atau madrasah yang dibangun pada masa Umar bin Khattab. Sebelum kepemimpinan masa Umar bin Khattab, masjid juga sudah ada dan juga sudah digunakan untuk beribadah dan juga belajar syariat Islam. Menurut catatan sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 4 masjid tertua. Yang pertama itu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Kedua masjid tersebut dibangun pada sebelum Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai Nabi. Dan juga yang ketiga ada Masjid Quba, dan keempat Masjid Nabawi yang dibangun pada permulaan Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad. Dan beralih pada kepemimpinan Umar bin Khattab. Dengan keberhasilannya, ia mampu menjadikan Madinah sebagai pusat pendidikan, fikih, dan fatwa yang membuahkan hasil pada daerah lain yang ditaklukkannya. Banyak masjid dan lembaga pendidikan yang dibangun. Karena ketika penaklukan Islam menyebar dan ada kebutuhan akan lembaga pendidikan, maka Umar dengan sigap mengutus dan mendirikan bangunan untuk pendidikan dan juga untuk pangkalan pusat militer dan tempat berkumpulnya para fuqaha serta para mubalik. Adapun sedikit penjelasan mengenai negara sebagai pusat pendidikan yang dikelola para sahabat dan tabi'in sebagai berikut. Yang pertama, sekolah Mekah. Sekolah ini menempati status khusus di hati orang-orang yang beriman, di mana mereka datang ke tanah suci Allah sebagai penziarah dan juga sebagai pengunjung. Nah, di Mekah ini ada sedikit ilmu pengetahuan pada masa sahabat. Kemudian bertambah juga pada masa mereka, yaitu masa tabi'in. Dan pada masa sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Nujayh, sama Ibnu Jurayj, dan Abdullah Ibnu Abbas sebagai guru besar di Mekah, dikenal sebagai tarjuman Al-Quran. Yang kedua, sekolah Madinah. Beberapa sahabat mengabdikan hidupnya di Madinah seperti Zaid bin Sabit. Umar menahannya di Madinah untuk mengeluarkan fatwa pada rakyat. Zaid unggul dalam hukum waris dan Al-Quran. Dia menemani sejumlah fuqaha dan di antara sahabatnya yang paling terkenal dan memperoleh ilmu darinya yaitu Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Qubaisy ibnu Du'aib, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, sekolah Basrah. Kota Basrah didirikan oleh Utbah ibnu Ghazwan tahun 14 Hijriah atas perintah Umar bin Khattab. Basrah 3 tahun lebih tua daripada Kufah dan juga merupakan pesaing Kufah di berbagai pengetahuan. Banyak sahabat yang menetap di sana, termasuk Abu Musa al-Ash'ari, Imran ibnu Husain, dan Anas ibnu Malik. Abu Musa al-Ash'ari terkenal dengan pengetahuan, ibadah, kesalehan, dan kesopanan, kemandirian, serta ketabahannya dalam Islam. Dia menjadikan dan mendirikan Masjid Basrah sebagai pusat intelektual. Dia dikenal akan keindahan bacaannya, sehingga pembelajaran Al-Quran banyak dilakukan dengan halaqah, di mana dia berkeliling di tiap kelompok untuk membacakan dan mengoleksi bacaan setiap kelompok. Yang keempat, sekolah Kufah. Sebanyak 300 dari sahabat, fuqaha, dan mubalik yang dikirim ke Kufah. Umar mengutus Ammar
sebagai gubernur dan Abdullah ibnu Mas'ud sebagai guru dan penasehat. Ketiga yaitu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Umar memiliki beberapa strategi dan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan dan penyebaran agama Islam, yakni yang pertama adalah menjadikan Madinah sebagai pusat penyebaran ilmu pendidikan dan fatwa. Di masa Umar, Madinah merupakan tempat berkumpulnya sahabat, terutama mereka yang awal masuk Islam. Yang kedua, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak boleh keluar dari daerah kecuali atas izin khalifah dan dalam kurun waktu yang terbatas. Seperti Muhammad ibnu Maslamah, Zaid bin Sabit tetap di Madinah bersama Umar serta sahabat-sahabat yang ahli di semua bidang pendidikan. Yang ketiga, memerintahkan panglima untuk menaklukkan daerah dan membangun masjid sebagai tempat beribadah dan pendidikan setelah penaklukan berhasil. Yang keempat, mengirimkan sahabat yang ahli di bidangnya di beberapa daerah untuk menjadi gubernur atau guru untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Ketika Umar mengirimkan pasukan, dia juga mengirimkan bersama mereka orang-orang yang berilmu dan fikih untuk mengajari para prajurit tentang agama, hukum prinsip fikih, dan Al-Quran. Yang kelima, melakukan penyuluhan di kota Madinah. Penyuluhan yang dilakukan berupa penyuluhan tentang fikih, ibadah, akidah, pendidikan anak, dan sebagainya. Yang keenam, yaitu memberikan gaji atau upah untuk pendidik. Umar mengalokasikan pembayaran dari Baitul Mal untuk membayarkan gaji guru dan mufti, sehingga mereka dapat mengabdikan seluruh waktunya untuk pengajaran dan mengeluarkan fatwa. Yang ketujuh, Umar mengeluarkan perintah supaya mengajar anak-anak belajar berenang, berkuda, dan bersyair. Yang kedelapan yaitu memberikan hukuman boleh dilakukan untuk pendisiplinan. Selanjutnya, metode pendidikan yang digunakan Umar bin Khattab. Umar menggunakan beberapa metode yang diturunkan dari Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama, halakoh. Metode ini adalah pengajaran yang dilakukan dengan cara berkumpul, berkelompok, dengan didampingi oleh guru. Umar biasa mengadakan perkumpulan dengan para fuqaha, juga dengan para pemuda. Nah, metode halakoh ini juga dilakukan sahabat saat memberikan pengajaran, seperti pada Abu Musa yang terkenal dengan keindahan suaranya dan keunggulan bacaannya saat membaca Al-Quran. Nah, orang-orang biasa berkumpul ketika mereka mendengar dia membaca. Ketika Abu Musa duduk bersama Umar, dia akan meminta Abu Musa untuk membaca Al-Quran apapun yang dia bisa. Kemudian, orang-orang akan berkumpul di sekelilingnya dan para pencari ilmu akan mengerumuninya di Masjid Basra. Selanjutnya, yang kedua ialah talaki, yang mana Umar bin Khattab mendapat pendidikan langsung dari Rasulullah SAW dengan cara bertalaki, yaitunya metode ini diajarkan oleh Umar bin Khattab dengan cara menghafal, memahami Al-Quran, dan lain sebagainya. Dengan tatap muka atau pengajaran dua orang, di masa kepemimpinan Umar pun begitu. Umar fokus untuk memantapkan Al-Quran di hati orang-orang karena dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, metode ini juga dilakukan sahabat saat memberikan pengajaran, seperti pada Abu Musa yang bertanggung jawab atas Basra. Abu Musa menjadikan Masjid Basra sebagai pusat intelektual dan dia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengumpulkan ilmu. Setelah mengucapkan salam di akhir sholat, dia akan berbalik menghadap orang-orang dan mulai mengajar mereka dan mengoreksi bacaan Al-Quran mereka. Selanjutnya, ceramah. Umar memberikan pengajaran melalui ceramah atau dakwah dan nasihat yang dia berikan saat berkumpul, memberikan pengajaran di khutbah Jumat dan khutbah di hari lain. Dengan kepandaiannya dari segi sastra, Umar menyeru nasihat, hukum, larangan, dan solusi masalah bagi umatnya. Dalam ceramah atau dakwahnya, Umar menggunakan dua jenis dalam metode ini, yakni al-hikmah dan al-mau'izatil hasanah. Al-hikmah memiliki banyak makna berbeda, tergantung dari sisi mana melihatnya. Al-hikmah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kebenaran dan pengalamannya, ketepatan dalam perkataan maupun ketepatan dalam pengalamannya. Al-mau'izatil hasanah artinya ungkapan yang mengundang unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, dan pesan-pesan positif atau wasiat yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan. Materi yang diajarkan Umar bin Khattab. Banyak ilmu pengetahuan yang diajar dan sebarluaskan Umar bin Khattab
atas bantuan sahabat, fuqaha, dan mubalik. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan materi yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yakni tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan yang sesuai oleh ajaran Rasulullah SAW. Pada bidang kesehatan, Umar banyak mendirikan klinik dan rumah sakit serta memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Layanan dan perhatian kesehatan yang dilakukan oleh Umar tak hanya pada manusia namun juga pada binatang, seperti pada kisah Salim ibnu Abdullah ketika bertemu dengan Umar yang sedang mengobati seekor unta karena takut dimintai pertanggungjawaban atas unta milik laki tersebut. Yang kedua yaitu mengajarkan ilmu Al-Quran dan tafsir dengan bantuan sahabat yang ahli dalam Al-Quran seperti Mu'ad dan Abu Musa Al-Asy'ari dan banyak lagi fuqaha lainnya. Orang yang baru masuk Islam serta anak-anak juga diajarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu di dalamnya seperti nahwu, sharaf, dan balaghah. Yang ketiga yaitu memberikan ilmu fikih dan banyak hukum-hukumnya terkait kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, perceraian, waris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendidikan Islam masa Khalifah Umar bin Khattab memiliki banyak hikmah yang relevan pada saat ini. Berikut beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, kemampuan untuk merubah. Kisah hidup Umar bin Khattab menunjukkan betapa besar kemampuan manusia untuk berubah. Dari seorang yang awalnya keras, tegas, Umar berubah menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Hikmah ini mengajarkan kita bahwa perubahan positif selalu mungkin bahkan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kepemimpinan yang adil. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, adil, memimpin umat Islam. Keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinannya. Hikmah ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, keterbukaan dalam berpikir. Umar selalu terbuka untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari para sahabat. Keterbukaan pikiran memungkinkan kita untuk belajar dan berkembang. Hikmah ini mengajarkan pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Umar memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan. Dia mendorong pembelajaran dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Hikmah ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan. Kelima, menjaga kestabilan keuangan. Umar memastikan stabilitas keuangan negara. Kebijakan ekonomi yang bijaksana membantu masyarakat. Hikmah ini mengajarkan pentingnya mengelola uang dengan bijaksana. Baik teman-teman semuanya, dari paparan mengenai pendidikan Islam pada masa Umar, dapat dipahami kesimpulannya ialah Umar dengan sikapnya yang memberikan nasihat dan kebijakan pada sahabat dan rakyatnya. Dia tidak sungkan belajar pada sahabatnya yang lebih muda sekalipun. Menaklukkan banyak negara, membangun masjid dan sekolah, menciptakan ulama-ulama ahli dari pengajaran bersama sahabatnya, mengatur politik dan ekonomi dengan baik, serta tak henti memberi nasihat dan ceramah. Meskipun di masa sebelumnya ada masjid yang digunakan untuk beribadah dan belajar, namun dengan ekspansi yang dilakukan Umar di masanya, betul-betul membawa Islam pada lembaga yang tersistem dengan baik hingga kini. Dengan adanya kebijakan khusus pendidikan, keberhasilan Umar memimpin dapat dilihat dari lembaga yang berhasil dibangun, banyak daerah yang ditaklukkan, baitul mal yang dikelola dengan baik, dan banyak orang yang diberi pengajaran. Lembaga yang dibangun di masa kepemimpinan Umar bin Khattab tersebar di beberapa daerah, diantaranya Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syria, dan Mesir, yang masing-masing dibantu pengelolaannya oleh para sahabat seperti Muaz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah al-Mughal, al-Muzanni, dan masih banyak lainnya. Kebijakan yang dia berikan benar hanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan menyebarkan Islam. Juga pada kebijakan upah guru, mereka digaji dengan sewajarnya untuk makan, pakaian, dan segala kebutuhan selama mengajar, sehingga dapat memberikan pengajaran penuh pada rakyat. Dalam pengajarannya,
Umar menggunakan metode yang diajarkan Nabi Muhammad. Metode-metode tersebut digunakan untuk memudahkan penyampaian ajaran dan kepahaman rakyat, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Anak-anak, apalagi orang dewasa yang baru masuk Islam, membutuhkan pengajaran yang ringan. Dengan halaqah, talaki, dan ceramah, mereka dapat mendengarkan dan berdiskusi bersama serta menulis, mencatat, dan menghafal sedikit demi sedikit ajaran yang diberikan. Walau terhambat dengan beberapa kondisi seperti wabah, amwas, kemiskinan dan kelaparan serta perjalanan yang jauh dari pusat pendidikan di Madinah dengan daerah-daerah lain, tidak mencegah Umar untuk tetap memberikan pengajarannya, apalagi ada wabah amwas yang pada akhirnya beberapa sahabat wafat seperti Ubaidah, Muaz bin Jabal, dan Yazid bin Abu Sufyan, serta ribuan lainnya. Namun, Islam masih tetap dapat diajarkan dengan menyebar luas hingga sekarang. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.